Ketika ia keluar dari penjara, langit terlihat sama seperti dulu. Jalanan masih di tempat yang sama, angin masih bergerak ke arah yang sama. Namun tidak ada yang benar-benar menyambutnya, seolah dunia lupa bahwa ia baru saja kembali. Ia pernah menjadi suami yang hidupnya sederhana, tidak kaya, tidak berkuasa, hanya seseorang yang percaya bahwa pulang ke rumah adalah bagian paling aman dari hidup. Sampai satu hari, segala yang ia lindungi direnggut dengan cara yang tidak manusiawi. Istrinya dinodai, dan di titik itu, amarah mengalahkan akal. Ia menuntut balas, dan dari situlah jalan hidupnya berbelok tajam. Ia menerima hukumannya, pintu besi menutup, dan dunia di luar berhenti memanggil namanya. Di penjara, hari-hari berjalan lambat. Waktu terasa panjang karena tidak ada tempat untuk berlari. Di sanalah ia pertama kali benar-benar diam. Bukan karena takut, tetapi karena tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Ia bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, membersihkan tempat tidur sempitnya, menata barang-barang sederhana agar pikirannya tidak berantakan. Ia menghindari keributan, menghindari masalah, dan belajar memilih diam ketika amarah mencoba muncul kembali. Di balik jeruji, ia mulai rajin beribadah, bukan untuk terlihat baik, melainkan karena hanya itu yang mampu menenangkan kepalanya. Doa-doanya tidak panjang, seringkali hanya berisi pengakuan dan kelelahan. Ia membaca, mendengarkan kisah orang-orang lain yang juga tersesat oleh satu keputusan. Dari sana ia belajar bahwa penjara tidak hanya berisi penjahat, tetapi manusia-manusia yang gagal mengendalikan satu momen. Malam-malam di penjara adalah waktu terberat. Ketika lampu dipadamkan dan suara-suara mereda, kenangan datang tanpa permisi. Tentang istrinya, tentang rumah, tentang dirinya yang dulu merasa benar, padahal sedang salah. Ia tidak membenarkan apa yang ia lakukan. Ia tahu, amarah tidak pernah mengembalikan apapun. Dan kesadaran itulah yang perlahan mengubahnya. Waktu berjalan, hukuman selesai. Dan suatu pagi, pintu itu benar-benar terbuka. Ia keluar dengan tubuh yang bebas, tapi hati yang masih berhati-hati. Ia berharap, setidaknya ada satu ruang kecil di dunia luar yang bisa ia isi kembali. Namun kenyataan menyambutnya dengan jarak. Orang-orang menunduk ketika berpapasan. Sapaan terasa kaku. Tatapan seolah menghitung berapa lama ia boleh dipercaya. Ia bukan lagi dinilai dari sikapnya hari ini, melainkan dari masa lalunya yang sudah mereka simpulkan sendiri. Ia mencari pekerjaan, ditolak dengan alasan yang tidak pernah lengkap. Ia mencoba tinggal di lingkungan lama, namun merasa asing di tempat yang dulu ia kenal. Ia mulai menyadari bahwa penjara ternyata tidak berhenti di balik tembok. Ia ikut keluar, menempel dalam sebutan, dalam bisik-bisik, dalam cara orang menjaga jarak. Malam-malam setelah bebas, lebih sunyi daripada di sel. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah penjaga. Yang ada hanya pertanyaan, apakah manusia boleh ditebus oleh perubahan, atau selamanya ditahan oleh kesalahan masa lalu? Ia telah menjalani hukuman. Ia telah berubah. Ia beribadah, menjaga laku, dan menahan diri dari amarah yang dulu menguasainya. Yang ia cari sekarang bukan pembenaran, bukan simpati, tetapi kesempatan kecil untuk hidup dengan benar. Ia ingin dikenal bukan sebagai mantan napi, tetapi sebagai manusia yang bertanggung jawab dan berusaha tidak mengulang kesalahannya. Namun dunia sering lupa, jika pintu selalu tertutup, bagaimana seseorang bisa membuktikan bahwa ia telah berubah? Di titik itu, ia menyadari, hukuman terberat bukan kehilangan kebebasan, melainkan kehilangan tempat di tengah manusia. Dan meski demikian, ia tetap berjalan. Bukan karena dunia ramah, tetapi karena ia percaya, selama ia tidak kembali menjadi orang yang sama, hidup masih layak diperjuangkan.